Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan untuk merayakan Earth Day. Baik, untuk memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Amira Askia Pandi. Bisa ini. Oh ini. Saya Kalisa Madania Putri. Saya Kaira Azahir. Saya Muhammad Rizky Aditya Rawandi. Baik, untuk memulai presentasi tentang produk kami, apakah kalian tahu Earth Day adalah hari acara tahunan yang dirayakan seluruh dunia pada 22 April untuk menunjukkan dukungan bagi pelindungan lingkungan. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran kita semua dan apresiasi terhadap planet kita. Maka dari itu, untuk memperingati Hari Bumi, hendaknya untuk kita melakukan aksi nyata untuk menjaga dan melestarikan bumi. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 melakukan aksi nyata merupakan membuat produk yaitu EcoBrick. Baik, untuk mengenai apa itu EcoBrick akan dijelaskan oleh Adel. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti untuk membuat dinding, tembok, kursi, meja, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Adel. Oke, selanjutnya adalah mengapa EcoBrick menjadi salah satu cara untuk daur ulang sampah yang akan dijelaskan oleh Kaira Azahir. Jadi mengapa EcoBrick menjadi salah satu cara daur ulang sampah itu karena gerakan pembuatan EcoBrick sendiri dapat mempromosikan proses pembuatan EcoBrick sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan kesadaran dampak konsumsi dan bahaya plastik. Gerakan ini juga mempromosikan proses kolaboratif sebagai sebuah cara untuk mendorong komunitas-komunitas untuk sadar diri mengenai limbah plastik mereka, menggunakannya untuk menghasilkan dampak yang positif. Gitu. Oke, terima kasih Kaira Azahir. Baik, untuk cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Kalisa. Jadi gimana sih cara membuat EcoBrick? Jadi cara yang pertama, kita harus mengumpulkan sampah plastik. Sampah plastiknya itu bisa berupa sampah kemasan makanan, botol plastik, dan lain-lain. Lalu cara yang kedua, kita harus mengumpulkan botol plastik. Bisa terserah kalian mau berapa. Yang kayak gini. Lalu sampah plastik yang udah dikumpulin tadi, kita gunting kecil-kecil untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam sini. Terus kalau udah nanti kita buat nih, udah beberapa, bisa 3, 5 atau berapa, terus nanti bisa kita kreasiin, contohnya seperti vas bunga atau jadi tempat duduk, itu juga bisa. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Kalisa. Baik, untuk video penjelasan tentang bagaimana membuat EcoBrick harusnya tadi kami tampilkan, namun dengan waktu yang sedikit maka kami tidak bisa menampilkan videonya. Mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat dari EcoBrick yang akan dijelaskan oleh Rizky. Jadi untuk manfaat dari EcoBrick ini itu ada 3. Yaitu yang pertama, membantu mengurangi jumlah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua itu membantu mengurangi dampak negatif dari ekosistem lokal. Dan yang ketiga itu adalah EcoBrick ini dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai furniture dan harganya lebih terjangkau dan lebih ramah lingkungan. Oke, baik, terima kasih Rizky. Oke, untuk hasil karya dari EcoBrick akan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Andrea. Karena untuk secara presentasi waktu tidak mencukupi. Oke, jadi EcoBrick ini itu dapat digunakan untuk membuat karya-karya yang kreatif seperti vas bunga, kursi, rak buku, bahkan lain yang menarik. Nah, sebagai contohnya ini ada gambar EcoBrick ini yang bisa jadi vas bunga. Terus di sini juga ada hasil karya lainnya. Ini bisa juga dijadiin untuk hiasan di dinding juga. Ornamen gitu. Iya, kayak ornamen itu dari EcoBrick ini. Terus di sini juga ada tempat meja, duduk. kayak meja di tempat makan gitu. Nah di sininya itu ada hasil dari EcoBrick ini. Nih guys, yang mau lihat nih. Tumpuannya. Nih, nah, nih, Kaki-kaki mejanya itu. bisa jadi gini nih. Pinjam katnya. Kamu lihat itu. Oke. Udah.
Ya kalau mau melihatnya silakan itu lihat aja tuh. Yang mau Dibagi, melihat hasil karyanya. Karena kami memiliki kekurangan dalam membuat karya tersebut. Baik, oke baik. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, untuk yang bertanya silakan mengangkat tangan. Baik, Kalila silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 2. Jadi izin bertanya, kan saya pernah baca katanya ekobrik ini kan bisa dijual gitu ya. Nah, untuk dijual itu kan pasti ada standarnya gitu. Oh iya. Bahwa ekobrik itu udah jadi dan layak dijual. Nah, standarnya itu apa? Misalnya dari kepadatannya atau beratnya gitu yang bisa dikategorikan layak dijual. Baik, terima kasih Kalila. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai produk kami? Kinaya silakan. Saya Kinaya Aliza. Jadi saya ingin bertanya, apakah dalam proses pembuatan ekobrik itu ada komposisi tertentu atau kita asal-asal masukin aja? Oh ya. Kayak itu kan itu sampahnya dimasukin dalam botol. Nah, pas di dalam botol itu harus dipadatin atau yang penting masuk aja sampah. Oke, baik, terima kasih Kinaya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Ini ada yang punya Kalila ada. Apa? Punya Kalila. Oke, baik, untuk jawaban dari pertanyaan Kalila, baik, izin menjawab ya. Untuk standar dari ekobrik tersebut, untuk standarnya adalah standar dari kepadatan ekobrik tersebut. Kepadatan yang harus berada di ekobriknya adalah lebih tinggi dari 0,33 gram per mili. Jadi harus sesuai kepadatan tersebut agar jika dibuat produk maka tidak akan hancur ataupun ya penyet karena dia plastik. Ada? Ya, boleh. Kan ini yang kalian pakai ini plastik kemasan gitu ya, Ya. gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai plastik yang agak keras sedikit kayak makanan atau kayak botol plastik itu sendiri digunting-gunting itu bisa nggak dipakai buat? Ya. Untuk kalau ingin menggunakan plastik yang lumayan keras itu saya sarankan untuk digunting benar-benar digunting sekecil mungkin karena agar mudah dimasukkan dan juga mudah dipadatkannya. Iya, masih bisa. Oke. Untuk yang Kinaya. Sudah. Aduh. Bisa sih tak jelasin? Boleh ya. Oke, nanti saya akan menjawab pertanyaan Kinaya. Nah, Kinaya tadi menanya kayak untuk syaratnya biar bisa jadi ekobrik ini kan. Untuk ekobriknya sendiri, untuk sampahnya itu emang dipotong-potong itu biar bisa masuk dengan mudah. Nah, terus juga dimasukkannya tuh harus padat, bener-bener biar gak ada ruangan kosong. Ini ada ruangan kosong, ini agak kekurangan kita juga. Tapi kalau kalian emang beneran pengen bikin ekobrik yang layak guna, itu harus beneran dipenuhin sampai padat gak ada isi. Jadi harus emang lebih berat juga sih. Ini harusnya ini lumayan ringan, harus lebih berat. Terus sampahnya emang harus cuma sampah plastik, jangan kayak ada sampah beling gitu, nggak mau kan ya. Ini baterai juga nggak boleh kayak gitu. Ya, benar-benar bahan plastik. Oke, gitu. Kalau misalnya pakai kertas gitu bisa? Kertas boleh nggak sih? Kalau kertas ya, sih harus dipadatkan. Pokoknya dia inti dari membuat ekobrik ini adalah sampah yang digunakan itu harus membuat ekobrik ini menjadi padat. Karena kalau tidak padat itu kalau mau dibuat karya akan rusak dan ya penyet jadinya. Berarti punya kalian ini kan kayaknya kurang padat ya? Iya. Ada kemungkinan bakalan penyok. Iya, makanya kalau kami ingin membuat karya pun kami harus membuat lebih banyak dan lebih padat jadinya. Kekurangan kita masih ada di situ. Ya. Sudah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk kata-kata terakhir dari kami adalah bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Daur ulang bukan akhir, tapi awal sesuatu yang awal. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.